Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam webinar yang sekarang ini saat ini akan membahas terkait dengan penerapan BISM di dalam menghadapi potensi gempa megatrust. Isu ini sudah sering kita dengar baik di media resmi maupun medsos bahwa potensi gempa megatrust yang akan terjadi di Indonesia itu memiliki probability yang cukup tinggi. Sehingga ini harus kita respon dengan baik, respon dengan cepat, respon dengan proaktif dengan memitigasi potensi atau risiko gempa tersebut secara efektif. Jadi kita tidak boleh abai dengan risiko gempa megatrust ini. Nah, izin saya akan berbagi, berdiskusi dengan Bapak Ibu, seperti apa sih gempa trust itu, gempa megatrust itu ya. Nah, ini sedikit ya perkenalan dari saya, tidak kenal maka tak saya, dengan berbekal pengalaman kompetensi ini, saya meyakini bisa berbagi sharing terkait dengan uh, siapkah kita menghadapi potensi gempa megatrust di Indonesia, ya, sehingga bisa memberikan wawasan, ya, pandangan dan ilmu pengetahuan kepada Bapak Ibu di dalam menghadapi gempa bumi ini. Nah, sering kita dengar di media-media massa, apa itu megatrust? Nah, nanti supaya lebih jelas nanti akan saya tampilkan uh, video terkait dengan ilustrasi bagaimana gempa megatrust itu terjadi. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan secara singkat penjelasan apa itu megatrust. Jadi megatrust itu terjadi ketika ada semacam uh, lempengan ya atau subductive joint yang menjorok ke bawah. Nah, sehingga dia akan menekan permukaan ke atas. Nah, ke atas inilah akan terjadi benturan, ya, gesekan dan melepaskan energi yang sangat besar sehingga terjadi gempa megatrust. Ya, nah, pengertian megatrust itu banyak, ya, banyak institusi mengirimkan atau menetapkan apa sih definisi megatrust. Di sini dikatakan megatrust merupakan jenis gempa yang kuat yang terjadi di zona megatrust, yaitu zona subduktif aktif, subduksi aktif di mana lempeng tektonik samudra menekan di bawah. Jadi menekan di bawah lempeng tektonik benua. Zona megatrust ini adalah area di mana dua lempeng bertemu dan menghasilkan medan tegangan di kontak antar lempeng. Jika medan tegangan ini dilepaskan secara mendadak, maka akan terjadi gempa bumi besar. Jadi istilah megatrust ini berasal dari kata mega berarti besar dan trust yang berarti dorongan atau tekanan. Jadi dorongan tekanannya sangat besar. Nah, gempa ini dapat mencapai magnitudo hingga 9,9, menjadikannya salah satu gempa paling kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan tayangkan ya video ya ilustrasi potensi gempa megatrust di Indonesia, khususnya yang terjadi di sekitar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, yang sangat rentan dengan potensi gempa megatrust ini. Kita izin dulu.
Nah, mari kita saksikan video ilustrasi tentang megatrust ini. Nah, semoga dengan ilustrasi ini teman-teman bisa memahami Bapak Ibu bagaimana gempa megatrust itu terjadi. Mari kita saksikan. Di bawah kedalaman Samudra Hindia, ada sebuah garis patahan raksasa yang membentang ribuan kilometer di selatan Nusantara. Garis ini terlihat diam, membisu di balik birunya Laut Jawa yang tenang. Tapi di balik kesunyian itu, ia sedang menimbun energi yang setara dengan ribuan bom nuklir. Ancaman nyata ini seringkali luput dari perhatian kita. Lalu, seberapa besar bahaya yang sebenarnya mengintai kita? Setiap detik, lempeng di bawah kaki kita terus bergerak, mencoba menyusup namun tertahan. Selama ratusan tahun, ia terkunci. Dan sejarah mengajarkan kita satu hal. Apa yang terkunci terlalu lama akan terlepas dengan satu hentakan yang mampu mengubah selatan Pulau Jawa. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah realitas ilmiah yang sedang menunggu waktu. Mengapa Pulau Jawa begitu rentan? Jawabannya ada pada lempeng Indo-Australia yang terus mendesak masuk ke bawah lempeng Eurasia. Segmen-segmen di Sunda megatrust yang seharusnya sudah pecah dan melepas energinya secara bertahap, tapi faktanya, mereka tetap diam. Para ahli menyebutnya seismic gap, wilayah yang sudah terlalu lama tidak mengalami gempa besar. Dari Selat Sunda hingga Jawa Timur, tekanan ini sudah mencapai level kritis. Bayangkan sebuah pengaris plastik yang Anda tekuk perlahan. Ia melengkung, menegang, hingga akhirnya patah. Saat lempeng itu patah, bumi melepaskan amarahnya. Dalam simulasi ilmiah, ketika zona terkunci itu akhirnya patah, bumi tidak hanya bergetar. Ia akan melepaskan magnitudo 8.7 hingga 9.0. Guncangan ini bukan seperti gempa biasa yang berlangsung sekilas. Simulasi menunjukkan guncangan bisa bertahan selama 2 hingga 4 menit. Waktu yang cukup lama untuk meruntuhkan bangunan dan memutus semua jaringan komunikasi. Namun, di saat daratan luluh lantak, ancaman yang jauh lebih mematikan baru saja lahir di dasar samudra. Hanya 20 menit setelah gempa, air laut yang tadinya surut akan kembali sebagai dinding air setinggi 20 hingga 30 meter. Saat megatrust pecah, setiap kota dan garis pantai yang kita kenal indah memiliki wajah bencananya sendiri. Di Jawa Barat, Sukabumi dan Pangandaran berdiri di barisan paling depan. Wilayah seperti Palabuhan Ratu hingga Sisolok memiliki kontur pantai yang sangat terbuka. Simulasi menunjukkan gelombang pertama bisa mencapai daratan dalam waktu kurang dari 20 menit. Di Pangandaran, area semenanjung yang menjadi pusat wisata beresiko terisolasi. Jika evakuasi terlambat, pusat keramaian ini bisa berubah menjadi jebakan maut karena rendahnya elevasi daratan di sana. Bergeser ke timur, kita menemui Cilacap. Ini adalah titik paling kritis dalam skenario nasional. Bukan hanya karena pemukiman padatnya, tapi karena keberadaan objek vital nasional, kilang minyak terbesar di Indonesia. Simulasi menunjukkan potensi rendaman tsunami di Cilacap bisa masuk sangat jauh ke daratan, karena kontur tanahnya yang sangat landai. Jika kilang ini lumpuh, dampaknya bukan hanya air yang naik, tapi kegelapan energi bagi sebagian besar Pulau Jawa. Pesisir Kebumen hingga Yogyakarta memiliki karakteristik unik. Pantai yang panjang dan lurus tanpa banyak penghalang alami. Di Yogyakarta, area seperti Parangtritis hingga wilayah Bandara YIA di Kulon Progo menjadi titik perhatian utama. Meski bandara telah dirancang tahan gempa dan tsunami, namun jalur evakuasi bagi warga di sekitar pantai selatan Yogyakarta masih harus berjuang melawan waktu di tengah dataran rendah yang luas. Tapi pertanyaannya bukan kapan akan terjadi, tapi seberapa siap kita saat waktunya tiba. Kita sering melihat pemerintah gencar menebar peringatan di media sosial, membuat infografis estetik tentang siaga megatrust, atau sekedar menghimbau warga untuk menyiapkan tas siaga bencana.
Jujur saja, tas darurat tidak akan banyak berguna jika kita terjebak dalam labirin kepanikan. Pemerintah tidak bisa hanya bermain di balik layar ponsel. Edukasi bencana seharusnya sudah turun ke akar rumput, masuk ke ganggang sempit melalui RT dan RW. Karena bagi warga yang bermukim di pemukiman padat penduduk, masalahnya bukan cuma soal punya tas atau tidak, tapi soal lewat mana saya harus lari saat jalanan tertutup puing dan semua orang berebut keluar di waktu yang sama. Kita butuh simulasi nyata di lapangan, bukan sekedar teori di postingan. Warga harus dilatih secara fisik bagaimana tetap tenang saat bumi bergoyang selama 4 menit penuh. Karena dalam bencana sebesar ini, panik adalah pembunuh yang lebih cepat daripada gelombang tsunami itu sendiri. Menekan jumlah korban jiwa bukan dilakukan dengan membagikan brosur, tapi dengan memastikan setiap warga di gang sempit tahu persis kemana kakinya harus melangkah tanpa harus menunggu sirine berbunyi. Jika simulasi ini tidak sampai ke pintu rumah warga, maka semua peringatan di sosial media hanyalah sekedar formalitas tanpa nyawa. Waktu terus berjalan dan pada akhirnya, kesiapan kita adalah satu-satunya garis pertahanan yang tersisa. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Jika Anda merasa informasi ini penting, silahkan bagikan ke orang-orang terdekat, berikan like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang membuka mata. Sampai jumpa di O10 Talk selanjutnya. Demikianlah video ilustrasi potensi gempa megatrust yang kira-kira kalau itu terjadi akan berdampak seperti itu. Sangat mengerikan dan dampaknya sangat katastrofik. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, seperti yang kita tahu tadi bahwa kondisi geologi Indonesia memang berada di 4 lempeng tektonik. Jadi potensi atau risiko gempa megatrust ini relatif cukup besar dan ini hanya masalah waktu. Yang 4 lempeng tektonik itu adalah Indo-Australia, Eurasia, Pasifik, dan Filipina. Nah, selama ini Indonesia telah mengalami gempa megatrust ya. Nah, sekitar ada 13 megatrust dan ada 295 patahan sesar aktif. Nah, dengan demikian ini menyadarkan kita bahwa kita hidup di negara yang memang rentan dan sangat risiko tinggi terpapar dengan gempa megatrust ini. Nah, ini kalau kita lihat, seperti yang dikatakan oleh video tadi, bahwa Indonesia itu banyak titik-titik seismik gap yang sudah lama gempanya tidak terjadi dan memiliki potensi itu terjadi kembali. Jadi memang gempa bumi ini itu sifatnya berulang ya. Namun tidak diketahui berapa tahun, puluhan tahun atau ratusan tahun gempa itu berulang. Karena kita ketahui bahwa bumi ini di bawahnya ini di lapisan bumi ini inti bumi itu selalu bergerak. Ya, sehingga dia dinamis ya dengan periodisasi yang mungkin cukup lama dan baru bisa dirasakan gempanya. Nah, ini kita lihat mulai dari ujung Sumatera, Aceh, terus Jawa, ya, NTT, Bima, Mataram, Sulawesi, dan Irian Jaya atau Papua. Nah, ini adalah kejadian gempa-gempa yang pernah dulu terjadi dan ini adalah banyak titik spot-spot adanya seismic gap yang kita harus padai saat ini. Nah, ini adalah seismic gap yang ada kemungkinan terjadi di masa depan yang mungkin dulu pernah terjadi gempa di daerah tersebut. Nah, sampai saat ini belum terjadi. Nah, sehingga ini disebut dengan seismic gap. Nah, ini ada di Jawa ya, di kotak ini. Nah, ini pernah terjadi di tahun gempa terakhir itu 1757. Kalau daerah sini telah terjadi pada tahun 1957, 2006, terus 1904, 1921, dan ini akan terus terjadi berulang.
Ya, jadi kita minta teman-teman, Bapak Ibu yang berada di daerah pinggiran ya, Samudra India ini ya harus waspada ya dan proaktif untuk melakukan mitigasi-mitigasi terhadap gempa. Nah, ini adalah megatrust yang pernah terjadi di Indonesia ya berdasarkan sumber data dari Postgate ya 2017 ini ada sekitar 13 dimulai dari bencana gempa di Aceh dengan skala Richter 9,2 megatrust Nias sampai kepada megatrust Papua 8,7. Jadi ini terus berjalan dan ini memang terlihat aktif ya terus bergerak ya lempengan-lempengan tektonik yang bisa menimbulkan gempa. Nah, kalau gempa itu terjadi, maka akan menimbulkan landslide ya, tanah longsor, liquefaction, ya seperti yang terjadi di Palu, terus tsunami seperti yang terjadi di Aceh, ada rockfall, runtuhan, ya fire. Nah, ini juga pernah terjadi karena dengan adanya gempa ini terjadi gesekan antar instalasi listrik sehingga menimbulkan korsleting dan sebagainya sehingga timbul kebakaran. Atau ada rentahan-rentahan di jalan-jalan dan di tanah ya yang bisa kita temui. Nah, ini semua memiliki dampak ya risiko yang sangat tinggi dan ini harus menjadi perhatian kita. Ya, ini contoh peristiwa besar ya tahun 2000. Nah, ini ada gempa tsunami Aceh, ada Nias, gempa Padang pada tahun 2009, gempa Pangandaran 2006, gempa Tasik 2009 dan ini semua menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian secara finansial maupun nyawa. Nah, ini contoh yang merusak ya, korban jiwanya cukup banyak. Jadi saya kira Bapak Ibu yang berada di sekeliling lempengan tektonik di Samudra Hindia harus selalu waspada dan memitigasi saat ini ya. Jadi jangan telat ya, harus melakukan mitigasi secara proaktif berhadapan dengan potensi gempa megatrust ini. Nah, seperti di gempa Pasaman ya, ini telah menimbulkan 25 orang meninggal, gempa Banten 3.000 rumah rusak ya, sampai kepada gempa Lombok ini yang menyebabkan 555 orang meninggal. Nah, ini dampak yang saya kira tidak kecil dan ini harus menjadi pembelajaran kita ke depan supaya tidak mengabaikan risiko gempa megatrust di sekitar kita. Nah, ini juga korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat gempa dan tsunami dalam 5 tahun terakhir cukup besar. Gempa Lombok, gempa Palu, Selat Sunda, Mamuju, Jawa Timur, yang kerugian korban jiwanya 560, 2.500, luar biasa. Ini adalah bencana nasional yang harusnya menjadi pembelajaran kita supaya lebih proaktif memitigasi gempa ini. Dengan kerugian ekonomi juga tidak kecil ya. Nah, ini ada potensi seismic gap ya, yang tanda ini juga perlu mendapat perhatian pemerintah, masyarakat dan korporasi ya supaya kita siap siaga ya memitigasi secara optimal dengan menggunakan perangkat-perangkat risiko dan perangkat-perangkat lainnya yang efektif bisa mengurangi dampak gempa ini. Nah, ini juga kita lihat ya isu potensi gempa megatrust sering dalam berita-berita kita dengar ya ini juga membuktikan bahwa isu potensi gempa megatrust bukan isu jempol, isu-isu yang hoax atau tidak benar, tapi benar-benar isu yang akan terjadi di masa depan. Tinggal masalah waktu, karena sampai saat ini teknologi kita itu belum bisa mendeteksi kapan dan di mana gempa itu terjadi. Nah, ini berita-berita gempa ya tentang gempa juga hampir setiap hari, setiap bulan, setiap semesteran, setiap tahunan kita dengar. Jadi gempa ini yang dulunya mungkin low probability sekarang sudah berubah menjadi moderate probability dengan high impact yang tetap. Jadi ini perlu sekali lagi menyadarkan kita agar hati-hati, proaktif, memitigasi gempa megatrust ini lebih awal. Nah, bagaimana sih strategi mitigasi risiko gempa megatrust? Kita sering dengar ya peringatan-peringatan dari pemerintah, lembaga-lembaga lain bahwa megatrust ini hanya menunggu waktu.
Nah, kemudian pertanyaan kalau sudah terjadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang kita lihat dalam diagram ini ya bahwa megatrust itu bagian dari risiko gangguan atau disaster. Nah, risiko gangguan ini dibagi dua, risiko natural hazard ya seperti gempa, banjir, tsunami, longsor dan sebagainya. Dan ini adalah risiko yang berasal dari perbuatan manusia, man-made ya, bisa kebakaran, hacker, blackout, kerusuhan dan lainnya. Kalau ini terjadi gangguan ini, maka perusahaan, instansi pemerintah akan mengalami kerugian, bahkan masyarakat pun akan mengalami kerugian. Nah, kalau ini terjadi, maka akan timbul risiko operasional, risiko bisnis, strategis, risiko hukum, kepatuhan, akan menimbulkan risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko lainnya. Kalau risiko-risiko ini terjadi, maka sistem usaha perusahaan akan terganggu. Sasaran perusahaan tidak tercapai, target tercapai kita tidak tercapai, target laba kita tidak tercapai. Ya, dan tidak dapat bayar kewajiban. Ya, perusahaan-perusahaan tidak bisa bayar kewajiban pada nasabahnya, konsumennya, tertanggunnya, ada tuntutan hukum dan sebagainya. Jadi kalau kita abaikan risiko gangguan ini yang contohnya tadi adalah ancaman gempa megatrust, maka akan berdampak kepada hal ini. Berdampak kepada kelangsungan usaha, berdampak pada tidak tercapainya sasaran dan sebagainya. Ya ini harusnya menjadi perhatian ya Bapak Ibu pimpinan pemerintah, korporasi dan masyarakat supaya tidak mengabaikan risiko-risiko ini gangguan walaupun probabilitasnya kecil rendah tetapi memiliki dampak high impact. Nah, sekarang strateginya bagaimana nih? Kita tahu bahwa ketika terjadi gangguan, disaster, gempa, megatrust yang cukup besar, korporasi tidak bisa pulih sendiri. Dan ini sudah terbukti pada saat kejadian gempa bumi di Padang, Aceh, dan di Palu. Kalau perusahaan BUMN misalnya menerapkan visi yang sama efektif, ya, dan dia berusaha untuk melakukan tahapan recovery yang cepat, BUMN itu tidak akan bisa memulihkan atau merecovery dengan cepat. Karena kalau pemerintahnya juga tidak recovery, kalau masyarakatnya tidak recovery. Jadi supaya bisa recovery cepat terhadap setelah terjadi disaster, ketiga komponennya harus kerjasama, kolaborasi, ya, untuk bisa pulih bersama, ya. Nah, strateginya di sini adalah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Misalnya masyarakat melakukan mitigasi sebelum gempa. Ya, misalnya dia kalau membangun rumah ya jangan di daerah terpapar gempa. Atau dia melakukan simulasi gempa, ya bagaimana melakukan evakuasi. Atau misalkan melakukan mitigasi saat bencana. Nah, dia harus pindah evakuasi ke daerah-daerah yang aman. Atau mitigasi setelah gempa. Nah, bagaimana usahanya, nyawanya, keluarganya diselamat. Nah, ini harus disiapkan. Untuk korporasi juga, sebelum terjadinya bencana, ya dia melakukan assessment setiap tahun. Jadi treatment dia bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman mana saja yang ada di sekitar gedung korporasi yang bisa menyebabkan kehilangan nyawa atau kerugian finansial. Bisa melakukan contingency plan, ya melakukan skenario terburuk ya apabila terjadi gangguan yang bisa berdampak kepada ketahanan daya keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan ini sampai seberapa kuat bisa menahan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh dari satu gangguan yang terjadi. Jadi dibuat skenario perhitungan dan bagaimana plannya atau strateginya supaya keuangan perusahaan itu bisa bertahan ya setelah terjadi gangguan itu. Nah, disediakan juga anggaran pemulihan. Nah, ini juga strategi ya, disiapkan juga terus melakukan penerapan BCM. Nah, BCM ini bisa BCM yang untuk keperluan operasional maupun TI. Dari sini harus menyiapkan dokumen-dokumennya, BCP, ERP, DRP, DRC, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lengkap. Nah, kemudian menggunakan asuransi aset atau jiwa ketika supaya bisa mengurangi dampak kerugian ketika terjadi disaster atau gangguan. Nah, yang terakhir yang pentingnya nih, korporasi harus tahu, harus mendapatkan pemetaan zona gempa supaya kita tidak membangun gedung kantor di lokasi yang rawan gempa supaya kita tidak membangun lokasi DRC di
lokasi yang rentan gempa, supaya kita tidak salah evakuasi di tanah atau lokasi yang justru terpapar dengan gempa. Nah, ini pemetaan zona gempa ini sangat penting, bukan hanya untuk korporasi, tetapi oleh masyarakat, juga oleh pemerintah. Nah, pemerintah sebagai pemilik negara ini yang memiliki sumber daya tidak terbatas, memiliki lembaga-lembaga yang kompeten, itu harusnya sudah melakukan pemetaan zona gempa ini. Nah, pemerintah di dalam menghadapi megatrust ini harus punya strong leadership, harus punya presiden, harus punya menteri-menteri yang strong leadership, yang peduli dan cepat dan sangat respon ketika terjadi gangguan. Kemudian kolaborasi ya antar instansi pemerintah baik di pusat dan di daerah. Ya, kemudian melakukan mitigasi gempa terintegrasi dengan masyarakat dan kooperasi maupun antar instansi supaya ada kolaborasi yang mantap ya, ada pemulihan recovery yang terintegrasi dilakukan oleh sebuah komponen bangsa. Nah, kemudian infrastruktur recovery plan alternatif. Nah, ini juga harus kompak nih antara korporasi dan masyarakat, harus punya suatu alternatif office atau tempat evakuasi yang sesuai dengan pemetaan zona gempa aman untuk dilakukan evakuasi ke sana. Setiap Pemda, setiap pemerintah pusat itu harus punya ya tempat zona evakuasi yang aman yang harus dilalui oleh masyarakat korporasi di dalam menghadapi atau ketika terjadi bencana atau gangguan. Nah, pemerintah harus punya DRC. Pemerintah memiliki database yang besar, tentu harus punya DRC. Ketika terjadi gempa bumi besar, ya data center utama di instansi di ibu kota atau di provinsi itu bisa aman. Ya, saya yakin kalau pemerintah tidak punya data itu pasti akan kacau sekali ya. Pelayanannya dan pembangunannya juga akan terhambat. Maka pembangunan DRC ini juga harus terintegrasi dengan DRC-nya korporasi atau masyarakat kalau memang punya database yang lengkap. Nah, ini harus dipilih, harus terintegrasi. Pemilihan DRC-nya harus bersama supaya pengelolaannya lebih murah dan lebih efektif. Selain itu, pemerintah juga harus mengoptimalkan penggunaan asuransi untuk bisa mengurangi kerugian, yaitu bisa asuransi aset atau jiwa. Nah, kemudian disediakanlah anggaran pemulihan. Kemudian dilakukan pemetaan zona risiko gempa. Nah, ini pemerintah yang memiliki sumber daya yang lengkap, punya instansi-instansi kayak BMKG, BNPB, ya, itu harusnya sudah bisa membuat pemetaan gempa ini supaya kita tidak salah membangun gedung di daerah yang rawan gempa, tidak salah membangun DRC di tempat yang terpapar gempa atau melakukan evakuasi yang salah sehingga bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, terus dilakukan komunikasi dan koordinasi atau peringatan dini dengan adanya medsos, HP, ini komunikasi atau call tree pemerintah ini harusnya lebih efektif. Dan ini harus terintegrasi, jangan sampai kita tidak menggunakan cash communication plan yang bisa menimbulkan berita-berita hoax, berita tidak benar, fitnah, isu dan sebagainya. Nah, krisis communication plan dilakukan pemerintah ini harus koordinasi dengan koperasi dan masyarakat supaya pintu komunikasi hanya satu dan tidak bisa menimbulkan berita-berita hoax dan tidak benar. Nah, kalau strategi gempa ini, mitigasi gempa yang dilakukan terintegrasi, ya kita pasti akan mencapai target yang kita inginkan. Target kita inginkan ketika terjadi gangguan adalah ya keselamatan manusia, penyelamatan aset kritikal, kelangsungan usaha, memperbesar peluang pencapaian dan dari sisi compliance. Jadi apa yang kita lakukan juga dalam keadaan gangguan ini terjadi juga harus comply dengan peraturan yang ada. Nah, ini sekali lagi ya, penerapan BCM ini harus terintegrasi secara nasional ya dan harus berlandaskan penerapan GCG. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya korporasi saja yang menerapkan BCM, tapi pemerintah dan masyarakat juga sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya masing-masing. Sekali lagi ya, pasca bencana, pemulihan usaha COVID tidak akan terjadi dengan cepat jika lingkungan eksternal juga tidak pulih. Nah, ini.
Ya harus pulih bareng-bareng, kolaborasi. Ya jangan korporasi sendiri, pemerintah sendiri, masyarakat sendiri. Ini harus benar-benar kolaborasi. Nah ini bagaimana strategi korporasinya? Bagaimana korporasi eh, menerapkan BCM? Ini khusus perusahaan-perusahaan korporasi ya. Nah, ketika kita memitigasi gempa megatrust, sebelum dan ketika disaster gempa, ini korporasi harus melakukan atau perusahaan harus melakukan monitoring dan evaluasi, harus melakukan pengecekan daya tahan bangunan kantor. Kira-kira gedung kita ini konstruksinya tahan pada gempa dengan skala Richter berapa? Ya, ini harus dicek. Ya, banyak gedung-gedung kantor korporasi tidak memperdulikan daya tahan bangunan sehingga ketika terjadi gempa hanya 3 skala Richter gedung itu ambruk dan bisa menimbulkan korban jiwa. Ya, jadi harus dicek nih. Terus melakukan komunikasi darurat. Nah, harus memiliki krisis komunikasi yang baik, yang efektif, yang melibatkan seluruh komponen di dalam perusahaan tersebut. Ya, terus menetapkan jalur evakuasi. Kita tahu di mana assembly point ketika terjadi gempa. Jadi mereka berlindung di daerah evakuasi yang aman dari gempa dan dampaknya. Kemudian petugas yang mengarahkan evakuasi. Nah, kita punya namanya Kapten Pro di PT Pro yang kita latih sehingga ketika terjadi gangguan, Kapten Pro Pro bisa mengarahkan penghuni gedung ke assembly point. Nah, ini harus ditetapkan ya SMA Kapten Pro Pro dan kita latih ya di dalam simulasi-simulasi BCP dengan skenario gempa ini. Kemudian kita buat suatu peraturan kriteria bagaimana BCP itu diaktifkan. Harus jelas ya level severity-nya, dampak severity-nya yang bisa menjadi materi kita untuk mengaktifkan BCP aktif ini. Kemudian memahami pemetaan zona risiko yang sudah dibuat oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang kompeten di bidangnya. Jadi kita harus tahu mana yang rawan gempa, daerah-daerah rawan gempa, rawan potensi dan sebagainya. Nah, kemudian kita melakukan threat assessment. Setiap korporasi harus rutin melakukan threat assessment, melakukan identifikasi ancaman yang besar di gedung resitalnya. Misalnya di gedung kita tuh apakah instalasi listriknya tidak benar, sudah lama, penuh bisa berpotensi korsleting, atau kita bisa cek mana gensetnya, aparnya, ya sprinklnya kalau terjadi kebakaran dan segala semua ancaman-ancaman yang ada di gedung itu kita lakukan identifikasi dan kita mitigasi segera termasuk perilaku pegawainya. Jika ada ancaman yang berasal dari perilaku pegawai yang bisa menyebabkan korban jiwa, kerusakan, dan kerugian perusahaan, ini harus kita mitigasi melalui proses threat assessment ini. Kemudian kita menggunakan jasa asuransi. Jadi perusahaan korporasi untuk mengurangi dampak kerugian dari gempa ini ya kita harus menggunakan jasa asuransi, contohnya asuransi aset dan jiwa. Nah, setelah terjadi gempa atau disaster, kita melakukan evakuasi. Nah, evakuasi ini kita ke assembly point. Assembly point harus ditentukan dan harus disosialisasikan ke seluruh penghuni gedung supaya nanti pada saat terjadi gempa kita bisa evakuasi langsung menuju ke assembly point. Gunakan AC plumbing yang jauh dari gedung sehingga terhindar dari dampak keruntuhan gedung akibat dari gempa. Cari tempat yang aman dan bisa diakses oleh para penghuni gedung untuk menyelamatkan diri. Kemudian didata SDM-nya per lantai. Jadi tugas Kapten Floor dan DPT ini akan mendata pegawainya apakah seluruh pegawai yang dievakuasi sudah selamat semua atau tidak. Kemudian persiapan logistiknya. Nah, ini harus kerjasama dengan vendor-vendor ya, dengan yang bisa menyediakan logistiknya. Kemudian persiapan pindah ke alternatif office. Karena setelah gempa, kita harus tetap bekerja, kita harus tetap melayani, kita harus tetap bisa membayar kewajiban para nasabah tertanggung. Nah, maka kita harus bekerja di alternatif. Nah, alternatif office ini harus ditentukan di dalam dokumen BCP. Jadi harus direncanakan. Kira-kira kalau kita terjadi gempa, alternatif opsi kita di mana? Apa di hotel, ruang meeting hotel, di ruko, atau di kantor cabang kita yang terdekat. Nah, ini harus di planning. Jadi kita sudah merencanakan kalau terjadi gempa, maka kita
pergi ke alternatif AFIS yang sudah kita rencanakan. Nah, setelah kita aplikasi ke alternatif AFIS, kita bekerja di sana. Yang bekerja adalah fungsi-fungsi kritikal ya perusahaan. Nah, fungsi-fungsi kritikal ini kita tentukan dari hasil proses Business Impact Analysis dan Risk Assessment dan BCS. Nah, kita tentukan mana sih fungsi kritikal. Contoh kalau perusahaan asuransi, fungsi kritikalnya adalah di bidang marketing, underwriting, claim, subrogasi, dan keuangan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang dari sektor manufaktur, itu pasti ada fungsi kritikal dari hasil Business Impact Analysis. Nah, kemudian lokasi alternatif yang representatif ya secara bersama. Kalau bisa nih alternatif office-nya itu dari beberapa perusahaan ya BUMN atau koperasi atau komunitas punya satu tempat yang sama yang sudah diteliti bahwa alternatif itu aman dan bisa menampung seluruh pegawai yang bekerja di fungsi kritikal untuk bekerja setelah terjadinya gempa. Nah, kemudian memperhatikan juga menyiapkan koneksi jaringan. Ketika gedung center utama kita rusak dan data center utamanya dan kita harus punya DRC. Nah, kita harus punya koneksi jaringan ke DRC supaya cabang-cabang lain dan kita yang bekerja di alternative office bisa bekerja. Nah, DRC, kita harus punya DRC. Pastikan DRC kita terletak di lokasi yang aman, ya, dan aktif ya ketika terjadi bencana. Pilih ya tempat lokasi yang benar-benar aman dan tidak terpapar dari uh, darurat. Nah, banyak base point di Indonesia yang kira-kira aman ya. Pertama mungkin di daerah Kalimantan, Denpasar, ya, Surabaya dan sebagainya. Maka ini perlu ada kajian terkait di mana daerah yang tempat daerah yang lokasinya aman. Nah, kemudian ketersediaan logistik dan peralatan kantor. Nah, ini juga harus direncanakan. Harus ada emergency box yang berisi perangkat-perangkat atau peralatan-peralatan kantor yang bisa kita gunakan di alternatif office untuk bekerja. Ya, kemudian dilakukan komunikasi darurat. Nah, crisis communication ini harus tepat ya menggunakan call tree yang sudah tenang. Kita harus punya dokumen namanya CCP, Crisis Communication Plan. Nah, krisis komitmen ini harus disimulasikan, disosialisasikan kepada pengampuhnya supaya ketika terjadi bencana, nah CCP ini bisa kita terapkan dengan efektif. Nah, ini kalau kita bekerja di alternatif office, terus apa yang dilakukan oleh korporasi? Nah, selama kita bekerja di alternatif office, kan gedung utamanya kita lakukan renovasi, kita lakukan perbaikan. Nah, ketika gedung utama yang kena gangguan atau gempa ini yang rusak kita renovasi dan sudah selesai renovasinya dan uh, tempat gedung itu sudah worth it untuk ditempati untuk bekerja operasional, maka pegawai-pegawai yang bekerja di alternate office yang fungsi kritikal ini harus kembali lagi ke kantor utamanya yang sudah direnovasi ini. Jadi kantor utama sudah direnovasi dan layak beroperasi. Seluruh sistem ya, aktif. Kemudian akses kantor sudah baik dan BCP dinonaktifkan. Jadi ini kembali ke kondisi normal. Nah, ini semua ya dilakukan secara terganti dipimpin oleh KBUMN GCG. Jadi BUMN itu harusnya tidak bisa melakukan BCM sendiri-sendiri, harus bisa misalnya harusnya terintegrasi, saling bantu ya. Atau bahkan KBUMN atau sekarang di Danantara bisa menentukan kira-kira di mana alternatif office ya kalau misalnya Jakarta terkena gempa megatrust, namun KBUMN ini harus tetap bekerja dan melayani masyarakat. Maka Danantara harus membuat BCM terintegrasi. Nah, salah satunya menggunakan alternatif office bersama, menggunakan DRC bersama yang lokasinya aman dan terpapar dan bisa digunakan untuk bekerja dari seluruh BUMN. Nah, ini merupakan suatu kebijakan dari Danantara yang harus mengintegrasikan BCM seluruh BUMN supaya juga bisa selain efektif juga bisa menghemat biaya. Nah, ini tiga elemen yang harus terintegrasi di dalam menerapkan BCM ketika gangguan itu terjadi. Jadi tiga elemen utamanya dalam BCM untuk relisensi dan daya tahan dan konsumsi adalah
hubungan kolaboratif di tiga elemen. Tiga elemen itu siapa? Pemerintah, korporasi, masyarakat. Terwujudnya kesadaran budaya desain di tiga elemen ini. Jadi tidak hanya korporasi, tapi pemerintah dan masyarakat. Koordinasi dan komunikasi yang baik dan berkualitas. Nah ini harusnya sih komunikasi atau krisis komunikasi ini dilakukan pintu satu pintu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian nanti akan diikuti oleh korporasi dan diikuti oleh masyarakat. Nah, pemerintah lah yang memiliki sumber daya yang lengkap ya untuk melakukan komunikasi krisis ini. Nah, kemudian tersedianya anggaran dan infrastruktur. Yang saya katakan tadi bahwa tidak mungkin satu korporasi bisa pulih dengan cepat kalau pemerintah dan masyarakatnya masih belum pulih. Jadi pemulihan ini setelah gangguan ini harus dilakukan secara bersama, kolaborasi, bersinergi, berintegrasi, ya. Nah, maka diperlukan langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan koperasi, masyarakat seperti yang saya bahas tadi di atas. Ya, dan ini sekali lagi ya batas-batas pemulihan, target-target pemulihan setelah terjadi gangguan harus dilakukan oleh tiga elemen ini. Nah, kenapa sih perlu penataan desain nasional terintegrasi? Ya, satu, ya harus ada strong national leadership dalam penanggulangan bencana besar. Harus ada satu komando supaya seluruh sumber daya negara ini, korporasi dan masa bisa diarahkan bersatu, terpadu ya oleh leadership ini. Sehingga itu akan mempercepat proses pemulihan. Yang kedua, ketersediaan data dan informasi tentang potensi gempa. Jadi pemerintah yang memiliki sumber daya yang luar biasa itu bisa mengumpulkan, mengolah data informasi tentang potensi gempa. Ya. Yang ketiga, perlu satu kebijakan prosedur yang kompak dan bisa antara masyarakat, korporasi, dan pemerintah. Ya, agak susah kalau misalnya masing-masing korporasi, BUMN, swasta memiliki prosedur masing-masing. Ya, ketika terjadi bencana bergerak masing-masing. Padahal kalau gempa atau bencana itu menimpa suatu wilayah itu yang terkena itu bukan hanya korporasi atau perusahaan swasta, tapi pemerintah juga kena, masyarakat kena. Ya maka harus ada suatu kebijakan atau prosedur pertahanan bisnis yang terintegrasi yang bisa mengarahkan gerakan kegiatan ya pemerintah, korporasi dan masyarakat dalam satu komando yang valid, yang solid, satu arah. Ya, jadi nanti itu akan menentukan seberapa cepat cara pemulihannya. Yang keempat, ada keterbatasan sumber daya. Tenaga ahlinya terbatas, logistiknya, jalur evakuasinya, assembly point dan sebagainya. Ya, penampungan alternatif office juga terbatas. Nah, maka dengan melibatkan pemerintah yang memiliki sumber daya tidak terbatas, nah pemerintah harus membangun ini secara terintegrasi ya dan menciptakan tenaga-tenaga ahli yang bisa menerapkan bisnis secara efektif, terus membangun logistik-logistik kalau terjadi gangguan sehingga tidak ada krisis pangan ya dan krisis energi pada saat atau setelah terjadi gangguan ya dan menyiapkan perangkat-perangkat komunikasi. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan koperasi. Masyarakat sangat terbatas sekali sumber dayanya. Ada satu kesatuan krisis komunikasi dalam deteksi gempa dan keadaan darurat. Hanya pemerintah yang memiliki sumber daya yang cukup besar yang dan bisa memiliki kewenangan untuk satu komando khusus communication mulai dari presiden sampai menteri-menterinya ya dan juga bisa membangun satu perangkat untuk deteksi gempa dan bagaimana keadaan darurat. Nah, anggaran recovery terbatas, korporasi punya anggaran terbatas, masyarakat punya terbatas, tapi pemerintah anggarannya tidak terbatas. Tergantung bagaimana seefektifnya pemerintah mengeluarkan anggaran untuk bisa merecovery setelah terjadi gangguan. Nah, ini penting sekali ini. Terus keterbatasan jumlah DRC, backup, data center. Tidak semua korporasi punya DRC karena DRC ini mahal. Nah, pemerintah ya harusnya menyediakan DRC ini dalam satu lokasi yang aman dan efektif ya dari paparan gempa ini. Nah, ini harus disiapkan. Keterbatasan kapasitas pengendalian masih ada. Ya, pemerintah punya sumber daya tidak terbatas,
korporasi terbatas, apalagi masyarakat. Nah, ini pemerintah harus mendorong nih ya kapasitas BCM dengan melakukan simulasi BCP, IRP, tanggap darurat dan lainnya ya sehingga bisa uh, timbul budaya BCM bukan hanya untuk pemerintah tapi untuk korporasi dan masyarakat. Ini ada satu kesatuan proses recovery. Jadi jangan sampai masing-masing melakukan pemulihan sendiri-sendiri. Korporasi memulihkan sendiri, masyarakat memulihkan sendiri, pemerintah yang tidak terintegrasi ini akan kacau. Nah, ini akan menyebabkan ya target pemulihan atau recovery setelah gangguan ini akan sangat lama karena tidak ada koordinasi, tidak ada terintegrasi, tidak ada satu komando untuk melakukan proses pemulihan. Nah, satu-satunya mitigasi sebelum ketiga dan ketiga start. Nah, ini hanya pemerintah yang bisa mengarrange, mengatur supaya ya ketika suatu negara atau bangsa menghadapi gangguan potensi ini dilakukan kesatuan mitigasi sebelum dan ketika terjadi disaster. Jadi sekali lagi jangan sendiri-sendiri, jangan stand alone, tapi harus kolaborasi dan terintegrasi. Ya, nah ini ya mitigasi megatrust sebagai apa? Jadi semua harus melakukan mitigasi gempa ini secara bersama, terintegrasi, kolaborasi. Kita melakukan mitigasi gempa megatrust itu sebagai anggota masyarakat, sebagai korporasi, ya, maupun sebagai pemerintah. Dan ini harus ada komunikasi dan koordinasi yang kuat, yang efektif. Dan ini harus dikomandoi oleh pemerintah ya sebagai pimpinan negara ini. Nah, strategi memperkuat ketangguhan risiko koperasi dalam hal gangguan atau disaster, contohnya gempa megatrust ini, nah Meksiko sudah menyediakan beberapa perangkat. Ya, perangkatnya kalau kita berhadapan dengan risiko natural hazard, ya ada risiko atau ya, natural hazardnya kayak gempa ini bisa meningkatkan risiko operasional bisnis, maka kita bisa menggunakan perangkat risiko yaitu penerapan BCM, termasuk threat assessment. Kalau kita berhadapan dengan man-made yang bisa menimbulkan risiko operasional juga risiko likuiditas, contohnya kalau gangguan ini bisa menimbulkan risiko likuiditas ke aspek keuangan, nah kita bisa menerapkan perangkat risiko yaitu penerapan kondisi. Nah, perangkat-perangkat ini sudah terbukti bisa menjaga sustainability usaha perusahaan, bisa meningkatkan resiliensi perusahaan dalam menghadapi gangguan dan bisa membantu perusahaan untuk mencapai sasaran. Nah, ini permasalahannya adalah seberapa efektifkah, seberapa matangkah kita bisa menerapkan perangkat-perangkat risiko yang khususnya untuk menghadapi risiko yang low probability namun high impact ini. Nah, ini yang harus kita matangkan sehingga kalau semua melakukan ini akan timbul budaya BCM. Nah, ini salah satu strategi untuk korporasi mitigasi menghadapi risiko megatrust, ya misalnya. Jadi korporasi itu tidak boleh reaktif di dalam menghadapi risiko gempa. Korporasi harus bersifat proaktif dengan menyiapkan segala mitigasi, baik itu sebelum terjadi gempa atau saat dan setelah terjadi gempa. Tolong ya teman-teman di perusahaan, korporasi baik BUMN swasta ya jangan menganggap enteng ya atau mengabaikan risiko yang low probability namun high impact seperti halnya gangguan ini, seperti halnya gangguan berupa gempa megatrust ini. Ya. Nah, kalau sebelum terjadi gempa, kita bisa korporasi ini bisa melakukan threat assessment. Ini biasanya untuk aspek operasional dan juga untuk gangguan yang bisa menimbulkan risiko keuangan atau aspek keuangan. Maka kita harus melakukan contingency plan. Nanti akan saya jelaskan secara singkat bagaimana cara mendapatkan contingency plan. Nah, ketika saat dan setelah terjadi gempa megatrust, nah kita bisa melakukan emergency response. Kita evakuasi
penghuni gedung ke tempat aman sehingga kita bisa menyelamatkan nyawa manusia dan aset kritikal. Nah, setelah semuanya selamat, manusia selamat, penghuni selamat, aset kita selamat di assembly point, nah kita baru mengaktifkan BCP-nya untuk melanjutkan usaha. Yang sampai ketika kita evakuasi ke assembly point, kita berhenti, tidak bekerja. Kita harus tetap bekerja untuk melayani dan produksi. Ya, nah kemudian kita melakukan disaster recovery plan. Nah, ini kalau misalnya kalau terjadi gempa menghantam gedung utama, ya pasti juga akan menghancurkan data center utamanya. Maka kita harus melakukan disaster recovery plan untuk aspek TI sehingga pada saat setelah gangguan ini ya TI tetap beroperasi dengan baik. Nah, ditambah dengan asuransi, jangan lupa nih ya, korporasi untuk bisa melakukan jasa asuransi, bisa asuransi aset atau jiwa untuk mengurangi dampak kerugian terjadi dari gangguan ini. Nah, kalau ini dilakukan secara efektif, handal, maka ini bisa meningkatkan daya tahan atau resiliensi perusahaan dan langsung usaha korporasi di dalam menghadapi gangguan. Contohnya gangguan ini adalah gempa megatrust. Nah, sekali lagi bahwa perangkat-perangkat risiko yang disediakan ya untuk mengelola risiko yang akan memakan korporasi, pemerintah, dan masyarakat seperti adanya threat assessment, contingency plan, misalnya, ini pasti akan menuntut adanya action plan atau mitigasi atau area for improvement. Keberhasilan perangkat-perangkat ini, efektivitas perangkat-perangkat risiko ini dan yang lainnya, risiko itu tergantung kepada pelaksanaan efektivitas action plan mitigasinya. Kalau si risk owner tidak melakukan mitigasi atau plan-nya dari hasil perangkat-perangkat ini, ya maka saya pastikan perangkat-perangkat assessment, contingency misalnya tidak akan efektif. Sekali lagi, efektivitas perangkat-perangkat risiko ini bisa kita buktikan, bisa kita wujudkan kalau seluruh risk owner secara aktif menerapkan atau melaksanakan action plan mitigasi ya yang dihasilkan dari perangkat-perangkat ini secara efektif dan efisien. Baru nanti perangkat-perangkat itu bisa efektif. Nah, sekarang bagaimana dengan anggota masyarakat? Apa yang harus dilakukan anggota masyarakat kalau ketika terjadi gempa megatrust? Nah, kalau prabencana gempa ya masyarakat harus siapkan rencana untuk menyelamatkan diri, lakukan latihan pengurangan risiko bencana, siapkan perlengkapan penanganan bencana seperti apa, petunjuk arah evakuasi, alat perlindungan diri, dan persediaan obat-obatan. Yang keempat, perhatikan daerah rawan gempa bumi. Nah, ini perlu adanya pemetaan rawan gempa ya. Nah, ketika terjadi gempa, bagaimana sikap atau tindakan masyarakat? Misalnya melakukan drop, cover, and hold. Jadi berlindung di bawah meja ketika terjadi gempa sehingga terhindar dari runtuhan gedung atau konstruksi. Ya, terus yang kedua, jika kondisinya memungkinkan untuk berdiri, maka lakukan proses evakuasi ke lokasi assembly point. Yang ketiga, segera matikan kompor di pantry dan mencabut dan memastikan semua peralatan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang keempat, segera keluar dari bangunan dengan tertib. Yang kelima, dilarang menggunakan lift saat evakuasi. Yang keenam, saat evakuasi lindungi bagian kepala dengan kedua tangan atau benda lain atau dapat menggunakan benda seperti papan kecil atau tas. Jadi melindungi kepala dari runtuhan batu dan sebagainya. Ikuti instruksi dan petugas yang berwenang, Kapten Pur dan Detektif Pur. Nah, ini masyarakat harus dilatih dalam melakukan simulasi BCP, terutama dengan skenario gempa. Ya, kalau bisa setiap tahun. Jadi kalau bisa korporasi mengajak masyarakat untuk melakukan simulasi ini supaya terbiasa dan sudah menjadi budaya BCR. Oke. Nah, sekarang mitigasi gempa megatrust sebagai anggota masyarakat. Nah, seperti tadi ya. Langkah mitigasi sebelum gempa bumi, ya kita kenali risiko daerah, mapping zone, risiko gempa, mengikuti pelatihan kedaruratan,
menyediakan alat pemadam kebakaran, ya peralatan keselamatan, kemudian kita apa saja harus kita lakukan setelah saat terjadinya gempa, lindungi diri di bawah meja, ya lindungi kepala dan segala menuju ke area seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat ya di dalam memitigasi gempa megatrust. Dan ini harus dilakukan simulasi, latihan, exercising secara rutin setiap tahun supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Jadi tidak hanya sekedar notif-notif atau peringatan adanya gempa megatrust ini. Nah, di dalam menghadapi gempa ini, masyarakat harus menyediakan tas siaga bencana. Jadi kalau nanti ketika terjadi darurat, gempa, nah masyarakat evakuasi dan membawa tas bencana. Nah isinya dari tas siaga bencana ini bisa dokumen penting dan berharga, pakaian untuk 3 hari, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, masker, ponsel, uang tunai, alat penerangan, fluid, dan perlengkapan bahan. Nah, ini harus ada dalam satu tas bencana. Setiap orang bawa satu tas kalau bisa. Jadi ketika ada gangguan, ada disaster, Anda evakuasi, ya semua perlengkapan minimal untuk tetap hidup itu Anda sudah punya. Nah ini kita tahu bahwa negara Jepang adalah negara yang sering terpapar dengan gempa bumi. Nah kita banyak belajar dari Jepang ya untuk benchmark ke sana. Jadi pemerintah Jepang itu selalu mengamati perilaku gempa sejak gempa Nankei tahun 684. Bayangin, mengamati perilaku gempa sejak tahun 684 luar biasa. Selalu mencatat kejadian gempa setiap gempa dengan sangat baik. Jadi di situ ada loss event, peristiwa kerugian yang harus dicatat dari si gempa. Kira-kira jangan sampai peristiwa kerugian yang disebabkan dampak gempa ini terulang kembali. Tidak merupakan kejadian bencana untuk menentang mitigasi. Dia evaluasi apakah mitigasi yang tahun lalu efektif atau tidak. Publik memiliki literasi yang sangat baik. Nah, publik ini selalu dilatih. Ya, simulasi mulai dari tingkat TK, SD, SMP selalu dilatih untuk melakukan simulasi gempa ini. Jadi literasinya sangat baik. Perhatian pejabat negara, ilmuwan dan publik sangat tinggi. Jadi pemerintah, ilmuwan, ya dan publik itu sangat concern dengan masalah gempa ya dan terus menerus ya meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya agar bisa memitigasi gempa yang setiap saat. Nah, ini harus kita contoh dari belajar dari Jepang ini supaya Indonesia yang letak posisi ini sangat berisiko tinggi ini ya bisa terhindar dari. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita korporasi, kita kan kenal dengan adanya model 3 lini. Ya, jadi teman-teman di korporasi tidak lempar-lempar sebenarnya siapa sih yang menerapkan desain, siapa sih yang bekerja di alternative office. Nah, kalau kita mengacu penerapan model 3 lini, ini sudah ada pembagian tugas yang jelas. Ya, lini pertama, lini kedua, dan tiga. Jadi teman-teman lini pertama yang biasa bekerja di proses bisnis perusahaan sebagian besar, dan itu masuk ke dalam proses bisnis di fungsi-fungsi kritikal, inilah yang harus menerapkan BCM. Ini kedua, dia menyediakan kebijakan policy dan sebagainya, limitnya, ya sehingga penerapan BCM itu yang dilakukan oleh lini pertama bisa dilakukan. Nah, lini ketiga memastikan bahwa seluruh penerapan BCM di lini pertama ini apakah sudah sesuai dengan kebijakan prosedur limit yang sudah dibuat oleh lini kedua. Nah, ini harus ada kolaborasi antara lini 1, lini 2, ketiga di dalam melakukan BCM. Atau kalau kita buat sederhana seperti ini, ya, kalau ini pertama itu siapa aja sih? Ya, bisa unit pemasang, produksi, pelayanan, supporting, dan lain-lain. Dan dia harus melakukan proses menuju RCSA dan melakukan ICM. Ini, ya. Karena lini pertama adalah lini yang berada di proses-proses bisnis perusahaan. Ya, apakah itu marketing, produksi, pengolahan, ya, pelayanan, dan sebagainya. Nah, ini. Jadi mereka ini nanti akan bekerja di alternatif office pertama, sehingga
yang lebih concern terhadap penerapan BCM adalah teman-teman di lini pertama. Ya. Nah, tadi kita bicara BCM kalau gangguan itu berdampak secara operasional mengganggu kegiatan operasional perusahaan sehingga kita tidak bisa melakukan pelayanan, produksi dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau risiko gempa itu juga bisa mengganggu daya tahan keuangan? Nah, ini maka kita menggunakan perangkat namanya contingency plan. Jadi gangguan itu macam-macam, bisa gangguan gempa, ya ekonomi, resesi ekonomi, ada bisa juga cyber attack dan sebagainya. Nah, kalau gangguan itu kita perkirakan bisa mengganggu keuangan, nah kita diminta untuk melakukan contingency plan, rencana darurat untuk menyelamatkan keuangan perusahaan supaya tetap sustain ketika setelah terjadinya gangguan. Nah, kita tahu bahwa gangguan-gangguan ini cukup banyak ya. Bisa ancaman resesi, bisa perang, bisa gempa. Ya. Yang semua ini pasti secara langsung tidak langsung akan mengganggu daya tahan keuangan perusahaan. Maka kita harus melakukan konsep menguji. Jadi kita harus melakukan peningkatan risiko secara drastis, baiknya di semua faktor internal eksternal, contoh kondisi makro, akan berdampak menurunkan kinerja keuangan secara signifikan. Identifikasi dan pengungkapan potensi dampak koneksitas terhadap kinerja keuangan dibutuhkan untuk perencanaan mitigasinya. Jadi pengertian umum dari stres dalam risiko, teknik mengukuran risiko untuk mengukur seberapa besar potensi risiko yang mungkin terjadi dan ketahanan dari suatu perusahaan dari skenario stres. Input utama dari stressing berupa skenario stres yang berpotensi terjadi, di mana output yang dihasilkan berupa kondisi laporan keuangan perusahaan dalam kondisi stres. Jadi kondisi ini kita lakukan stresing sampai kuat. Ya, jadi upaya penyiapan perlu dilakukan ketika kondisi terburuk. Nah, worst case scenario supaya strategi rencana aksi dan opsi pemulihan serta opsi resolusi terhadap kedaruratan kondisi disusun sebagai tindak lanjut dampak kondisi yang mungkin terjadi. Jadi contingency plan ini nanti akan melahirkan strategi recovery plan, recovery option, dan resolution plan. Inilah mitigasi-mitigasi yang harus kita lakukan kalau kita distress dalam kondisi terburuk, worst case. Nah, contingency plan ini sudah mandatori ya, dan ini sudah diarahkan oleh KBUMN ya, itu nomor suratnya S1491. Di sini dikatakan ya, direktur yang membidang pengelolaan risiko wajib menyusun rencana darurat contingency plan. Jadi udah mandatori untuk PM. Tapi kalau untuk perusahaan swasta, saya kira juga bisa besok ya kepada penerapan contingency plan perusahaan BUMN ini. Tidak ada salahnya kita meniru hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh KBUMN ini untuk bisa menjaga sustainabilitas dan daya tahan perusahaan kita dalam menghadapi gangguan. Jadi nggak masalah ya kita lakukan. Nah, di sini rencana darurat dalam Permen nomor 2 tahun 2023. Ya, jadi di sini salah satu ketetapan Permen nomor 2 ya, di sini dikatakan adalah kebijakan risiko paling sedikit memuat penyusunan rencana darurat contingency plan. Ya, nah ini sudah mandatori ya. Tujuannya adalah menjaga kelangsungan. Jadi contingency plan itu kita terapkan dalam rangka untuk menjaga kelangsungan bisnis, membangun bangsa finansial, melindungi aset dan sumber daya, dan memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Ya, karena BUMN ini adalah backbone-nya ekonomi nasional, jadi harus dijaga daya tahannya, dan harus dijaga kelangsungan usahanya. Nah, ini contoh gambaran sederhana untuk metodologi contingency plan menurut APS 2025. Ya, ya. Di sini ya alurnya untuk melakukan contingency plan. Misalnya di sini kita lakukan dimulai ya. Jadi tujuan contingency plan-nya adalah agar perusahaan dapat tetap going concern dari sisi financial capability terhadap gejolak-gejolak bisnis yang tidak terduga. Ya, nah kita trigger ya, kemudian
recovery action dan trigger levelnya. Nah, ini mengacu kepada 4 faktor nih untuk yang keuangan, yaitu kita trigger ke permodalannya seperti apa, likuiditasnya seperti apa, rentabilitas dan kualitas aset. Ya, maka setelah kita trigger ke level itu, maka di sini dikatakan recovery action trigger level tercapai. Kalau belum, kalau tercapai, nah dia balik eksekusi recovery plan-nya, ya, dan pemantau ketercapaian. Jadi kita melakukan stress test ya terhadap eh, daya keuangan itu, terutama kepada 4 faktor ini: permodalan, likuiditas, rentabilitas, ya, dan kualitas aset. Ya, nanti apakah dia itu perlu recovery action atau perlu rencana aksi, recovery plan, atau rencana resolusi. Nah, ini semua mitigasi yang harus kita terapkan supaya daya tahan keuangan perusahaan itu uh, bisa berjalan dengan baik. Nah, ini contohnya. Ya, di sini ada indikator dan trigger levelnya. Terdapat 4 indikator dan 12 subindikator yang digunakan dalam rangka penerapan strategi rencana aksi atau recovery. Misalnya ada indikator permodalan, likuiditas, rentabilitas. Nah, subindikatornya RBC. Nah, ada gearing ratio. Nah, di sini kita stressing ya. Trigger levelnya adalah pencegahan, pemulihan, perbaikan. Ya, karena ada triggernya ya terhadap 4 indikator ini. Nanti kalau pencegahan seperti apa, pemulihan seperti apa, perbaikan seperti apa. Kemudian akan menimbulkan opsi pemulihan dan opsi refocusing. Nah, ini yang harus dilakukan oleh si risk owner-nya nih. Ya, jadi kita nanti menggunakan angka-angka realisasi, angka-angka keuangan ya terkait dengan 4 indikator ini. Kemudian kita trigger ya dengan indikator trigger, yaitu misalnya interval threshold mereka hampir mendekati respected. Jadi kita uji, kita stres dengan angka-angka yang sangat inilah apa bisa mempengaruhi capabilities dari keuangan. Nah, ini pada saat pencegahan. Nah, bagaimana sisi level pada pemulihan. Jika program mereka telah mencapai titik level, maka tindakannya dilakukan dalam melaksanakan opsi aksi. Ya, nah ini contoh opsi pemulihan permodalan. Ya, misalnya opsi pencegahan, aksi yang harus diambil seperti ini. Nah, inilah yang saya bilang contingency plan akan melahirkan aksi-aksi atau mitigasi harus diambil. Ya, contohnya optimasi penggunaan modal termasuk PM, melakukan monitoring, portofolio, manajemen optimal. Terus pemulihan juga setoran modal, penundaan pembagian dividen, dan sebagainya. Perbaikan portofolio manajemen throughout. Nah, ini ya contoh ya opsi-opsi pemulihan. Ya, ketika kita sudah melakukan stress testing ya, untuk pemodalan solvabilities. Nah, ini juga opsi resolusi apa saja. Jadi penetap solusi untuk penanganan dan penyelesaian perusahaan yang ditetapkan sebagai perusahaan gagal, default atau pilot. Indikatornya apa? Penetapan 3 level terjadi sesuai ketika perusahaan mendekatkan ketetapan PKPU. Opsi resolusi dengan cara mengalihkan sebagian ke seluruh aset dan sebagainya. Jadi sekali lagi contingency plan ini akan menghasilkan action plan, tindakan yang harus dilakukan si risk owner agar daya tahan keuangannya bisa bertahan setelah terjadi gangguan. Nah, itu adalah sekilas terkait dengan penerapan contingency plan. Nah, selanjutnya kita diminta juga melakukan threat assessment. Nah, assessment ini penting supaya kita bisa mencegah adanya risiko kebakaran, runtuhan, gedung runtuh, konstruksi yang rapuh, ya, atau gangguan lift yang bisa menewaskan korban, ya, atau kebakaran. Nah, seperti yang lihat di depan ini ya, kebakaran di Saber 1. Ini bisa kita cegah kalau kita melakukan threat assessment secara rutin setiap tahun, sehingga kita tahu ada ancaman-ancaman apa di dalam gedung itu yang bisa menimbulkan kebakaran, reruntuhan, dan kecelakaan lainnya. Ya. Nah, ketika kita melakukan assessment, kita harus ngecek, identifikasi
Apa sih yang harus kita identifikasi? Ya mulai dari alat-alat pencegah kebakaran ya, seperti apa ya, hidran, terus genset yang kita gunakan, tangga darurat, obat-obat apa top apa kotak kotak obat, ya bisa juga sensor panas, sensor gas dan sebagainya. Ini kita cek di gedung apakah gedung ini menyediakan ini semua atau tidak. Kalau tidak ya mitigasinya harus disediakan. Atau kalau kita cek pada saat rusak, nah rusak itu harus kita perbaiki segera. Apalagi kalau kita tidak punya apa untuk pencegahan kebakaran pertama kali. Ini kita harus sediakan apa di setiap lantai. Dan kita tugaskan tim pemadam kebakaran kalau terjadi kebakaran di lantai tersebut segera memadamkan dengan menggunakan apa. Dan tim ini harus dilatih bagaimana menggunakan apa ini. Begitulah genset. Ya, kalau terjadi pemadaman segala macam, gensetnya harus tetap bisa diterapkan atau diberlakukan. Tangga darurat juga harus aman. Jangan ada barang-barang yang ada di sekitar tangga darurat yang bisa mengganggu terjadi pada saat evakuasi. Nah, ini semua dilakukan identifikasi supaya tidak menimbulkan ancaman bagi penghuni gedung. Nah, itu adalah salah satu ya penerapan treatment. Untuk lebih detailnya nanti akan saya jelaskan pada webinar khusus terkait dengan assessment. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan Business Continuity Management System atau BCMS? Jadi BCMS ini ya kita bisa memitigasi gangguan yang berasal dari natural hazard seperti gempa, tsunami, banjir lahar atau yang berasal dari perbuatan manusia, man-made, antara kebakaran, hacker, virus dan sebagainya. Nah, dan ini juga sudah mandatori ya sesuai dengan PJK nomor 44. Di sini kita diminta penyusunan jadwal darurat dalam kondisi terburuk dan JKNB wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk risiko tentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Nah, ini salah satu upayanya adalah kita menerapkan BCM. Sekarang hubungannya BCM dengan ML apa sih? BCM itu adalah salah satu perangkat risiko yang digunakan untuk memitigasi risiko-risiko yang biasanya low probability namun high impact. Atau sekarang udah naik ya, jadi moderate probability menjadi impact untuk kasus gempa. Dulu gempa jarang terjadi, sekarang gempa jadi sering terjadi, jadi moderate naik. Tapi tetap memberikan high impact. Nah, ini yang harus di mitigasi. Jadi bisnis continuity itu adalah merupakan salah satu perangkat dari Meksiko dan Meksiko ini adalah bagian dari bisnis manajemen atau sistem manajemen yang diterapkan oleh perusahaan. Sistem manajemen perusahaan itu kan banyak, bukan hanya Meksiko, ada sistem manajemen keuangan, TI, SDM, ada sistem manajemen hukum dan lain-lain. Dan ML ini adalah salah satu. Nah, ini ada hubungannya. Jadi sekali lagi BCM ini bagian dari manajemen risiko. Nah, BCM itu dilakukan atau diterapkan kalau kita berhadapan dengan risiko-risiko yang bisa low probability namun high impact atau uh, high probability atau high impact. Nah, ini biasanya di sini. Kalau kita petakan risikonya, kita menggunakan BCM ketika menghadapan atau mitigasi risiko yang ada di kuadran D ini, red atau kuadran orange. Nah, ini membedakannya untuk penerapan ML yang lainnya. Nah, BCM itu terdiri dari DRP, BCP, ERP, Supply Chain, IT Security, Crisis Management Plan. Dan ini semua bagian dari manajemen risiko. Di Indonesia ada K3, ya, keselamatan dan kesehatan. Ini sebenarnya merupakan bagian dari BCM ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan BCM? Nah, sesuai dengan ISO 2031-2019 yang masuk dengan BCM itu adalah proses manajemen proses manajemen secara holistik yang mengidentifikasikan ancaman potensial dan dampaknya kepada operasi organisasi dan menyediakan kerangka untuk membangun ketahanan desain dengan kapabilitas. Jadi dengan kapabilitas, dengan kompetensi suatu perusahaan untuk merespons secara efektif yang dapat menjaga kepentingan stakeholder kunci, reputasi, merek, dan aktivitas penciptaan nilai. Ini ya. Jadi BCM itu menggunakan seluruh kapabilitas perusahaan. Berarti semua komponen ikut terlibat. Ya.
Sehingga dengan BCM ini ketika terjadi gangguan, ya perusahaan tetap bisa berjalan, bisa tetap melayani produksi dan sebagainya. Nah, menurut survei, 80% bisnis mengalami kebangkrutan, ya, masa recovery-nya itu lebih dari 18 bulan. Jadi kalau perusahaan mengalami gangguan, tapi recovery-nya uh, lama sekali, yaitu 18 bulan, maka dikatakan bahwa perusahaan itu atau bisnis itu akan pilot bangkrut. Ya, nah ini yang saya kira harus menjadi perhatian korporasi, jangan sampai ketika terjadi gangguan proses recovery kita hampir mendekati 18 bulan. Kalau 18 bulan saya kira tertanggung debitur nasabah itu pasti akan melakukan tuntutan hukum somasi kita karena kewajibannya tidak terpenuhi oleh si perusahaan. Nah, ini keuntungannya ya penerapan BCM ya. Nah, keuntungan dari penerapan BCM ini keuntungan dari penerapan BCM-nya bisa membatasi dampak bencana, meminimalisir gangguan terhadap proses bisnis, memastikan layanan tetap berjalan, mengatur hal yang harus dilakukan saat bencana, mempersingkat waktu penilaian yang berdampak. Nah, kalau untuk stakeholder, ya bisa melindungi aliran pendapatan karena ketika gangguan, perusahaan masih tetap bisa produksi dan melayani, sehingga menghasilkan pendapatan. Memenuhi kewajiban kepada pemangku kepentingan, pelanggan, regulator, pemegang saham, dan pemasok dengan melakukan BCM, ya ketika dan setelah gangguan, perusahaan masih bisa melayani, memproduksi, dan melayani ya. Kebutuhan ada membayar kewajiban. Pertahankan reputasi organisasi, ya dengan gangguan, perusahaan tetap berdiri, berjalan, sehingga itu reputasi yang akan baik di mata stakeholder. Sesuai mengelola risiko dan kompetitif biaya asuransinya. Nah ini. Jadi kita bisa menggunakan jasa asuransi secara kompetitif, bisa milih-milih selektif, ya, sehingga bisa membantu untuk pengurangan. Jika perusahaan tidak menerapkan BCM, maka apa dampak? Dampaknya berkelanjutan. Ya, pemulihannya lebih dari 18 atau 20 bulan atau 2 tahun, 3 tahun. Sehingga itu akan membuat perusahaan itu bangkrut. Meluasnya gangguan terhadap proses bisnis. Karena proses bisnis satu tidak direcovery, itu akan mengganggu proses bisnis lainnya. Ya, layanan terhenti sebagai besar atau keseluruhan. Hal-hal yang dilakukan baru diketahui ketika terjadi bencana. Jadi ini kaget-kagetan paniknya. Lambatnya waktu pemulihan layanan yang harusnya cuma seminggu, 2 hari, karena tidak mereka bisa 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini dampaknya sangat besar. Jadi sekali lagi, saya kira perusahaan kalau melihat manfaat ini harusnya perusahaan itu semangat ya untuk bisa membangun dan melakukan BCM. Apalagi kondisi negara kita ini terletak di daerah yang berisiko tinggi terpapar dengan gempa. Nah, ini ilustrasi perusahaan yang menerapkan BCM dan tidak. Kalau terjadi insiden gangguan di sini, ya, maka operasinya langsung turun. Tapi kalau dia menerapkan BCM with business continuity, dia akan cepat pulih naik kembali. Jadi kegiatan operasional cepat pulih, ya, dalam waktu yang lebih cepat. Nah, sementara yang tidak menerapkan BCM, without business continuity, nah ini kegiatan operasionalnya lambat nih pulihnya, ya, sehingga agak lambat. Nah, ini yang ilustrasinya ya dari sisi grafik sehingga semoga teman-teman bisa memahami ya bagaimana manfaat BCM dan tidak menggunakan BCM. Nah, ini siklus krisisnya. Ketika untuk menggambarkan ilustrasi aja, ketika terjadi insiden di sini ya, maka kita melakukan emergency ya, emergency response tanggap darurat ya. Kemudian kita melakukan tahap pemulihan dan kita sudah menentukan RTO-nya berapa, proses misi kita kembali pada tingkat kinerja minimal. Di sini MAO-nya berapa. Nah, kalau melebihi MAO, nah ini saya kira akan berdampak lebih besar lagi. Dan di sini adalah tahap pemulihan. Pemulihan ini tergantung pada berapa waktu target pemulihan RTO atau RPO. Ya, nah ini kalau kita gambarkan, ketika terjadi bencana, berapa sih RTO kita? Berapa RPO kita ya. Nah, di mana waktu RPO-nya harus lebih kecil dari RTO atau lebih kecil lagi dari RTO komite TI dan lebih kecil lagi dari MAO.
Nah, ini adalah indikator-indikator target pemulihan yang harus kita tentukan dari hasil bisnis impact analysis. Ya, jadi teman-teman harus menyediakan planning ini, perencanaan-perencanaan ini di BCP, di DRP, ya, sehingga semua terencana dengan baik. Jadi kita bisa tahu kapan dan bagaimana kita melakukan aksi di dalam menghadapi gangguan ini. Ya, nah ini penjelasannya RPO tadi target pemulihan yang dimiliki oleh yang ditulis sebagai pengguna user sesuai dengan definisi ISO 2030-2021 dan unit fungsi TI berdasarkan sejarahnya karena bisa dahulu adalah DR planning. Ya, jadi ini targetnya. Ya, jadi kalau targetnya misalnya harus pulih 3 jam, 4 jam, ya maka nanti kita buktikan di simulasi BCP-nya apakah benar ketika setelah terjadi gangguan perusahaan itu pulih 3 jam yang langsung bisa melayani dan produksi di alternative office. Nah, ini juga pengertian MAO ya yang disebut dengan batasan waktu pemulihan. Jadi kalau kita pulih di atas waktu waktu pemulihan ya maka itu akan berdampak lebih besar lagi dan itu bisa menyebabkan perusahaan itu akan pilot. Nah, ini dimaksud dengan RPO, poin pekerjaan. Ya, jadi informasi data yang hilang akibat gangguan bencana terjadi sehingga perlu disiapkan untuk mendukung kelanjutan bisnis operasi setelah bencana terjadi. Jadi ini ya RPO ini kalau kita punya data center, punya data berapa jam akan hilang missing dan itu harus recovery. Ya, jadi ini penting sekali ya. Jadi gangguan itu bukan hanya bisa mengganggu kegiatan operasional, tetapi juga bisa mengganggu ya uh, apa kegiatan TI ini. Dan itu akan berhubungan dengan masalah data, informasi. Dan kita harus bisa merecovery data yang hilang itu sesuai dengan RPO yang sudah kita tetapkan. Nah, ini saya kira beberapa indikator target pemulihan yang teman-teman harus tetapkan ya berdasarkan hasil bisnis impact analysis. Dan itu harus didokumentasikan dan itu akan menjadi target janji-janji kita kepada stakeholder. Kalau misalnya perusahaan saya terkena gangguan, maka RTL saya berapa jam, berapa hari. RPO saya berapa jam, berapa hari. Dan itu harus ditepati. Jadi stakeholder akan aman bekerjasama dengan kita karena kita proses recovery kita cepat. Nah, dan pelayanannya tetap berjalan. Nah, di dalam menerapkan BCM sesuai dengan ISO 231-2019, kita juga diminta melakukan PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ini udah jelas, ya, supaya penerapan BCM kita terus melakukan perbaikan berkelanjutan, continual improvement, ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga nanti ke depan, penerapan BCM kita memiliki tingkat kematangan penerapan BCM yang punya skor makin naik. Dengan skor naik ini kita dipastikan bahwa penerapan desain kita akan efektif di dalam menghadapi atau memitigasi gangguan ini. Ya. Nah, di dalam menerapkan PCM, kita harus berintegrasi dengan sistem manajemen yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi, PCM ini tidak boleh berdiri sendiri. Misalnya kalau perusahaan kita sudah melakukan ISO 27000, ya BCM harus terintegrasi dengan ISO 27000 ketika kita akan menerapkan DRP atau DR. Kalau perusahaan kita sudah melakukan manajemen risiko ISO 31000, maka BCM harus terintegrasi dengan penerapan ML di perusahaan itu sesuai dengan ISO 31001, khususnya kalau kita ingin melakukan proses risk assessment. Kalau lab safety ISO 45, kalau perusahaan itu sudah punya ini, maka BCM harus terintegrasi dengan ISO 45001 ketika kita akan melakukan ERP, Emergency Response Plan atau tanggap darurat. Ketika perusahaan kita sudah melakukan audit ISO 19011, maka BCM harus integrasi dengan ICM. Karena di dalam BCM itu ada kegiatan audit, audit internal maupun eksternal. Nah, ini untuk melakukan auditnya kita menggunakan ini. Terus krisis komunikasi plan yang juga harus terintegrasi ketika ada komunikasi darurat. Nah, BCM harus terintegrasi menggunakan ini. Terus ISO ya 37.000 sama. Likuiditas juga gitu. Khususnya untuk yang contingency plan. Jadi sekali lagi BCM menjadi satu kesatuan dan terintegrasi dengan bidang lain dengan sistem manajemen lain.
desain yang tidak terdeteksi pasti tidak dapat diatasi dengan baik oleh perusahaan. Ini perlu dicamkan ya. Tahapannya apa sih BCM? Nah, BCM itu tahapannya mulai dari business impact analysis, threat and risk assessment, business continuity, BCM document development, testing dan assessing, dan terakhir maintenance. Nah, ini akan saya jelaskan secara detail nanti pada saat saya membahas di webinar BCM. Nanti di webinar BCM itu ada webinar BCM series. Nah, saya akan bahas satu-satu. Apa itu yang dimaksud dengan business impact analysis, apa yang dimaksud dengan threat dan risk assessment, apa yang dimaksud business continuity strategi, dan seterusnya. Nanti ada webinar BCM series yang bisa Anda saksikan di YouTube saya. Ya, jadi untuk sementara seperti ini adalah tahapan-tahapan yang Anda harus lakukan ketika Anda ingin melakukan BCM. Ya. Nah, supaya penerapan BCM Anda efektif dan handal, seharusnya saya sarankan, coba tolong Anda ikut di dalam sertifikasi ISO 2001-2019. Nah, ini ada lembaga sertifikasi yang bisa memberikan Anda sertifikasi ISO. Ya, jadi kalau kita mengikuti sertifikasi ISO 2001, nah kita dapat kepastian apakah penerapan BCM kita ini sudah sesuai dengan standar atau belum. Karena kalau kita mengikuti sertifikasi ISO, ini setiap tahun kita akan dilakukan audit eksternal. Kita diminta untuk melakukan proses sertifikasi itu setiap tahun. Dan ini akan dipantau oleh lembaga sertifikasi. Jadi kita diminta untuk melakukan proses basis impact analysis, risk assessment, BCS, penyusunan dokumen, DCP, DRP, melakukan simulasi, assessing, testing, melakukan audit. Dan kegiatan itu harus dilakukan setiap tahun. Dan ini akan diaudit sama lembaga sertifikasi. Dengan demikian, kalau kita mendapatkan sertifikasi, maka kita pastikan bahwa kita tidak hanya nice to have ya memiliki dokumen BCM, tapi kita bisa melakukan BCM itu sesuai dengan standar ISO. Nah, saya kira ini. Jadi saya sarankan sih teman-teman kalau ingin melakukan BCM ya sekaligus aja mengurus sertifikasinya ya dengan lembaga-lembaga sertifikasi yang sudah terdaftar ya secara resmi di pemerintah. Ya, saya kira demikian uraian saya bagaimana cara kita menghadapi atau mitigasi potensi gempa megatrust. Sekali lagi, ya mitigasi megatrust ini tidak bisa dilakukan standalone hanya perusahaan aja atau korporasi saja, tetapi harus dilakukan oleh tiga elemen secara kolaborasi. Tiga elemen itu adalah pemerintah, korporasi, perusahaan swasta, BUMN, dan masyarakat. Ya, jadi target pemulihan itu akan cepat terrealisasi kalau ketiganya ini pulih bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa sih. Saya kira dengan website ini saya ingin mengetuk hati pemerintah untuk segera ya menerapkan BCM, memitigasi secara proaktif ancaman-ancaman gempa megatrust ini karena kalau dia terjadi dampaknya sangat luar biasa. Ya, sekali lagi halo pemerintah segera terapkan BCM ini secara integrasi nasional yang melibatkan pemerintah, perusahaan, BUMN atau swasta dan masyarakat. Semoga webinar ini berguna untuk bagaimana kita memahami mitigasi risiko gempa megatrust ini dan kita berdoa supaya megatrust ini tidak terjadi. Hanya Allah lah yang bisa menentukan dan kita tugas manusia hanya berdoa. Karena berdoa, beribadah, dan menghindari perbuatan maksiat itulah yang bisa menyelamatkan kita. Karena sekali lagi seluruh yang terjadi alam semesta ini termasuk gempa itu semua atas izin dan ridhonya Allah. Marilah kita berdoa, beribadah kepada Allah supaya Allah tidak menurunkan gempa ini, ya bencana ini. Penerapan BCM hanya untuk mengurangi dampak, bukan mengurangi probabilitas pulang. Mitigasi untuk mengurangi probabilitas atau peluang terjadinya gempa megatrust hanyalah dengan kita berdoa kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dengan melakukan ibadah yang rajin, menghindari perbuatan maksiat. Ya, sekali lagi semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.